kayaknya nggak bisa. Aku nggak bisa menghidupi diri aku sendiri nih, walaupun aku maksain diri. Jadi ya memang bukan jalannya kayaknya. Iya, betul. Jadi Bubble Academy ini salah satu pembuka jalannya ya untuk kita. Salah satu pembuka jalan untuk aku juga untuk kembali bersemangat, untuk kembali menata satu demi satu beasiswa yang aku lamar kemarin. Dan itu yang aku baru tahu sekarang. Kemarin juga aku pernah ada bisnis kecil sih tentang kopi. Kayaknya kita sama ya, bisnis kopi. Apa tuh merknya Kak? Tapi ngopi cuy. Wah, perjalanan itu. Jadi ke situ. Ya, itu sih yang aku baru pertama mulai belajar bisnis dan nggak mudah. Deg-degan. Saat itu deg-degan. Tapi alhamdulillah dimudahkan Allah. Halo, Assalamualaikum, Kak Halo, Indah. waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, lagi di mana nih Kak? Lagi di apartemen, masih pagi. Oh, masih pagi ya? Masih pagi, masih gelap. Wah, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Gimana Amerika Kak? Alhamdulillah, super. Lagi salju ya? Ah, teman-teman yang ada di North sih udah salju. Kita di Orlando Hmm? nggak ada salju. Oh, lagi salju. Nggak ada, karena Orlando ada di South. Jadi Ah? iklimnya kayak iklim Indonesia. Teman-teman yang ada salju, mereka Hmm? yang ada salju, kita yang dapat dinginnya aja. Dinginnya juga paling 14 derajat gitu. 14 Lumayan 11. dong Kak? Lumayan. Tapi di sana makin dingin kayaknya ya. Iya, lumayan. Di sini juga kalau di Kota Rangga juga nggak terlalu dingin sih, karena kan masih dekat sama Timur Tengah. Jadi Oh lebih dekat gitu. sama Turki. Jadi nggak terlalu dingin juga. Oh, Salju paling seminggu sekali. oh nggak ada salju juga di sana. Seminggu sekali palingan. Oke. Iya, seminggu Soalnya sekali. lihat di Wawan tuh. Wawan bilang -23, -28. Wow, hai Wawan. Wah, hai Owan. Iya, Wawan kalau di daerah Wawan dia dekat sama link di atasnya dia. Oke. Lebih dekat ke Moskow. Soalnya kan Rusia kan lumayan gede kan. Ya, 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 ya. Betul, gede sekali. Iya, sama kawan. Berapa orang yang dapat ke Rusia dari Bangka? Sekitar orang 6 nggak? Wow, Masya Allah, Iya, keren. Insya Allah keren. Tapi masih keren Amerika nih. Sama kerennya sama. Oh sama ya. Oke, kita mulai aja gimana ya? Boleh, boleh. Boleh. Hai untuk teman-teman semuanya, selamat bergabung. Yang mau tanya-tanya boleh nih mengenai studi di Amerika sama Kak Indah. Weh, oke. Jadi kita mulai aja nih Kak. Boleh, sip. Oke. Ceritain dong Kak, pengalaman persiapan Kakak pertama kali studi di Amerika. Gimana tuh Kak ceritanya Oke. Kak? Bisa sampai ke Amerika Kak? Dari awal ya, dari awal banget. Oke, boleh nih. Jadi, Sambil kopi nggak? Ngopi nggak? silakan. Belum ngopi, masih pagi. Jadi, perjalanan Oke, aku gimana tuh Kak? buat nyari beasiswa ya. Kayaknya udah aku taruh juga di story, tapi mari kita ceritakan lagi. Jadi nyari beasiswa itu setelah Hmm. selesai S1, kemarin setelah selesai S1 2016, kemudian di masa S1 itu kan sering ngelihat teman-teman yang exchange keluar, terus mahasiswa darinya kayak wow, keren ya mereka bisa ngomong dalam bahasa lain, bisa memperluas jaringan pertemanan, bisa tahu gimana sih kehidupan di luar itu gimana. Jadi mulai dari situ, nanti pengen S2, pengen S2 kalau bisa ke luar negeri. Cari-carilah beasiswa setelah itu. Panjang ya perjalanannya, sampai 2019 baru dapet. Jadi ya itu apply ke Jerman, ke Belanda, ke Swiss, ke
Dan yang ada di Indonesia juga aku apply. Cuma emang belum rezekinya sampai situ. Belum rezekinya di situ, jadi em, aku cari-cari lagi, cari beasiswa lagi. Dan selama Hmm. dari 2016 ke 2020 itu awal aku dapat beasiswa emang naik turun. Sungguh naik turun. Motivasi, semangat. Kadang mau apply beasiswa lagi, kan sibuk juga. Kemudian organisasi juga. Dan iya, ada di CCI ini emang kayak wow, luar biasa. Aku udah apply 9 beasiswa, 9 kampus, universitas, dan semua master degree sih. Tapi yang dapetnya alhamdulillah yang di sini dan sangat bersyukur sekali dapet yang di sini. Karena aku jelasin dikit ya CCI ya. Karena CCI ini orang banyak bilang, Kak lanjut S2 ya. Kak lanjut master ya. Bukan. Jadi CCI ini certificate degree. Ini non degree. Jadi kalian akan dapat sertifikat setelahnya. Aku di sini cuma belajar 10 bulan. Bukan master 10 bulan degree. ya? Iya. Oh, Jadi di CCI ini programnya komplit. Kita ada 5 pilar di sini. Selain akademik, kita untuk belajar, ada volunteer, ada internship, kemudian ada leadership training, dan ada exchange. Jadi kelima-limanya itu harus kita penuhi semua. Dan di sini aku ngerasa emang, wow, ini program yang komplit. Kapan lagi ke Amerika? Dan kamu nggak cuma bisa belajar, kamu bisa bergabung dengan komunitasnya, kamu bisa kerja dan nggak dibayar, unpaid internship, kerja di company yang kamu mau, bebas kamu mau daftar dimanapun. Jadi kayak wow, oke, coba. Udah dari 2017 sih mau coba ini, cuma esainya kan bejibun ya, ada 8 esai untuk pertama. Jadi kayak yang saat ini ya. iya, iya. Dari 2017 itu ada 8 esai, aku baru selesai 3 kayaknya. Enggak lah, udah enggak usah. Karena enggak ada, karena ya motivasi yang naik turun tadi. Dan biasanya kan bukanya di akhir dan sebelum Desember udah tutup. Jadi kayak banyak banget pekerjaan di akhir tahun tuh. Jadi oke. Tapi 2020 kemarin aku ikhtiar lagi. Kayak oke. Masa enggak? Udah berapa tahun? Ayo, yang bener sekarang. 1 tahun ini harus bener-bener pokoknya. 1 tahun ini pokoknya bisa nggak bisa, yang penting semangat dulu, yang penting usaha dulu yang bener. Dan alhamdulillah dapet CCI. Oi. Gak nyangka sih, kayak udah di tahap terakhir dan kayaknya semua beasiswa tuh gagal, gagal, gagal. I'm sorry, you're not qualified, gagal, gagal. Udah tinggal pasrah. Tapi ini Dan alhamdulillah alhamdulillah di lancar, Amerika. jalannya yang ini lancar ya. Alhamdulillah. Apalagi pada tahun 2019-2020 kan di pandemi ya. Betul, 2020-2021 ya itu tantangannya betul, lumayan banget kan. Apalagi iya, penerbangan belum apa semuanya itu kan. Semuanya serba betul. online. Jadi, wah, kayaknya berat banget tahun-tahun itu kan. Jadi, penerbangan keluar semuanya ditutup dan limited lah akses untuk keluar. Jadi kayak, masa nggak jadi lagi? Masa nggak jadi lagi ke luar negeri? Ya, udahlah. Tapi pasrah. Tapi emang di tahun-tahun ini benar-benar tidur tuh jam 12, jam 1 ngerjain semua esai. Yang ada 9 itu kan 9 beasiswa itu deadline-nya berdekatan. Jadi setelah dari ngumpulin esai yang di sini, submit esai yang satu, kemudian masuk lagi ke esai berikutnya. Dari chevening masuk lagi ke Erasmus, Erasmus masuk lagi ke mana itu, ke MOE gitu. Terus sambil ngerjain esai CCI juga. Jadi tiap malam tuh beruntut. Oke, nanti dulu tidurnya, nanti dulu. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, emang dimudahkan Allah kalau emang jalannya ya. Iya rezeki nggak ada yang ketuker ya. Karena emang Betul. hasil nggak pernah nyata di proses ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan juga karena dari 2016 sampai 2021
Panjang banget Kak waktu ya. Betul, Panjang banget. panjang sekali. Jadi kayak daftar di universitas di Indonesia, daftar di UI, daftar di Unpad, daftar di Mm-mm. sempet coba Undip gak ya? Kayaknya dulu cuma daftar-daftar biasa aja, cuma nggak pernah ikut ujiannya. Cuma kalau di UI udah 2 kali kayaknya. Di Unpad juga udah 2 kali daftar. Di UI cuma sekali lolos. Tapi waktu itu nggak ada beasiswa, jadi kayak berat, mana nggak ada kerjaan, mau harus cari kerja di Jakarta juga kan, harus untuk mencukupi itu semua. Jadi kayak kayak susah. Kayaknya bukan jalannya deh. Walaupun udah dapet, sedih sekali untuk mengubur Padahal ya mimpi itu, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yap, ya gimana? benar. Padahal UI kan di Indonesia kan salah satu universitas yang sangat-sangat digandrungi oleh anak muda di Indonesia ya. Betul, Kesempatan untuk jadi masuk lumayan limited edition juga kan. betul. Jadi aku udah lewat semuanya, udah sampai ke Jakarta, udah ikut ujian, udah dinyatakan lulus. Jadi tinggal bayar-bayar dan akan masuk di semester di kapan itu, Juni, September, sekitar semester itulah. Tapi aku mikir juga aku harus nyari pekerjaan dulu di sana, ke nggak butuh duit di sana kan. Jadi bayar sekolah, bayar rent untuk tempat tinggal, biaya hidup, setelah diukur-ukur semuanya kayak jadi kayak, aduh, kayaknya nggak bisa. Aku nggak bisa menghidupi diri aku sendiri nih, walaupun aku maksain diri. Jadi ya memang bukan jalannya kayaknya. Rezeki ya. Rezeki Tapi betul. akhir saya sekarang Amerika ya. Masya Allah. Amerika. Berarti main ke kemana aja nih Kak? Udah ke Amerika nih Kak? Udah main kemana aja? Ya Hollywood? kemarin kan belum ke Hollywood, belum, karena Orlando ini Aduh. ada di South, di bawah sekali ya. Jadi kemarin baru explore. Ya, jadi kemarin baru explore ke North, ke New York kemarin, ke Boston, ke Georgia, kemudian nggak sempet ke Philadelphia karena aku udah pulang duluan. Dinginnya itu ya, karena kita makhluk tropis. ketemu yang dingin sekali, aku 0 derajat, jadi kayak kaget, apalagi tinggalnya kan di Florida. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di daerah North yang di atas, jadi udah agak terbiasa. Kita yang di Florida kan paling dingin 14, 15 kayak gitu. Jadi datang ke yang 0, -1, -2 kayak wow. Jadi agak struggle sih kemarin dengan cuacanya. Tapi enjoy jalan. Tapi kemudian, aduh, aku kenapa ya ada berdarah dari hidung karena kering sekali Oh, katanya. Iya, karena belum karena terbiasa juga gitu kan. betul, karena belum terbiasa juga. Kemarin 17 hari ke traveling, move dari satu state ke state yang lain. Tapi seru, alhamdulillah bisa dapet kesempatan itu. Nanti semoga spring break nabung dulu. Semoga bisa jalan-jalan ke Hollywood. Hollywood. Berarti naik kereta kalau jalan sana Kak? Macam-macam di sini. Atau Jadi di sini ada bisa naik bus, bisa naik pesawat, terus transportasi dalam kotanya ada subway, naik kereta, naik bis, macam-macam sih. Cuma kalau dari satu state ke state yang lain, karena Florida ini ada di bawah, kemarin jadi naik pesawat. Tapi antar di Boston ke New York, ke balik lagi ke Boston, dari Georgia naik pesawat. Tapi kalau yang kemarin naik bus, cuma 3 jam, 5 jam sampai. lumayan deket berarti ya. Lumayan deket. Lebih lewat darat kan lihat pemandangan kan. Betul. Keren sekali itu pas salju. Aku suka sekali pas salju. Gak pernah lihat salju kan?
Iya baru sekali. Rangga juga baru pengalaman sekali kemarin lihat salju. Lumayan. Gimana? Anak tropis Lumayan melihat salju. ya kayak agak parnoan gitu lah ya. Bangun tidur tiba-tiba udah putih semua. Nyoba. Betul. minus 5 kemarin Rangga. Minus 5 dan itu lumayan banget. Wow, Ini sampai dingin pilek. sekali. Iya, betul. Pakai baju berlayer-layer ya. Lapis, ratusan lapis Kak. Kayak udah kayak biskuit aja ratusan lapis. Iya, bener, bener, bener. Oke, Kak. Wow. Eh, Kenapa ya. alasan Kak memilih ke US daripada ke negara-negara lain Kak? Jadi aku udah daftar ke negara lainnya juga sih beasiswa ini yang aku sebutin tadi. Aku juga pernah daftar ke Rusia, tapi Rusia tidak menerima aku. Iya, aku daftar ke Rusia, ke Taiwan, Thailand, sampai yang aku share itu kan, aku dapat form balesan yang isinya bahasa Thailand. Ini apa artinya? Terus aku udah daftar ke Jerman juga, tapi katanya em, beda beda base pendidikan gitu. Jadi kemarin kan aku D4. Kalau di Jerman itu yang aku daftar kemarin dia harus S1. Padahal kan aku udah jelaskan juga. Jadi di sini kita itu udah sama D4 dan S1 itu sama standarnya. Pun belajarnya juga 4 tahun. Tapi mereka nggak bisa nerima itu. Jadi yang di Jerman gugur. Kemudian di Azerbaijan, aku juga daftar tuh di Azerbaijan, cuma nggak ada balasan. Di Brunei juga aku daftar, cuma nggak tahu apa yang aku kurang, jadi mereka tidak meloloskanku juga. Padahal udah bikin proposal riset, udah cari-cari buku, dan di sini kan sumber untuk buku itu susah. Jadi struggle cari-cari di internet ini sumbernya apa. Udah bikin semua proposal penelitian untuk S2 itu. Tapi memang belum jalannya. Jadi udah nyoba ke berapa negara sih. Berarti kalau ke yang ini itu persyaratan. Halo Rangga, Halo Kak? maaf nge-freeze. Iya. Kalau ke US ini persyaratannya apa aja Kak? Jadi biar teman-teman juga tahu kan, siapa tahu tahun depan next itu bisa ikutan bareng ke Amerika kan. Siapa tahu juga Rangga punya kesempatan Boleh. ke Amerika kan. Betul. Jadi persyaratannya ini kamu belum S2 persyaratannya. Karena 1 tahun. Iya. Gak boleh udah S2. Belum kasih ya? Gak boleh. Oh. Gak boleh udah S2. Mohon maaf ya. Yang sudah master degree gak bisa. Jadi dia ini kan setara 1 tahun di bangku kuliah S1. Karena di college ini kamu dipersiapkan untuk belum masuk ke uni, kamu bisa masuk ke college dulu. Di college ini karena selain biayanya lebih rendah, kamu juga setelahnya dapat sertifikat yang aku bilang tadi, yang bisa mempersiapkan kamu untuk kerja. Jadi banyak student di sini lebih milih setelah senior high school, mereka masuk ke college untuk setelahnya langsung kerja. Jadi karena di sini setara 1 tahun S1, di CCI ini nggak boleh yang udah S2. Mohon maaf. Aduh, kecewa nih. Gak bisa. Tapi kamu bisa ikut Fulbright. Kamu bisa ikut Fulbright untuk S3 di US. Semangat. Amin, semoga ada rezeki ke sana. Iya. Terus CCI ini persyaratannya ambil kalau dari Indonesia ya, jurusannya harus berbeda dengan base pendidikan kamu sebelumnya. Jadi karena saya kan kemarin pekerja sosial,
Betul, tapi harus relate dengan job kamu apa. Misalnya kalau saya kan kemarin base pendidikannya pekerja sosial. Karena saya bekerja di kantor yang lebih banyak di bidang administrasi, jadi saya kemarin ambil administratif profesional yang ada di pilihan pilihan objek studinya itu. Jadi di situ banyak ada bisnis administrasi, agriculture, ada hospitality management, ada pendidikan anak usia dini, ada di early childhood education. Banyak deh, nanti aku share lagi formnya. Dan jadi aku pilih yang itu kemarin, kebetulan jobnya juga relate dengan job aku sebelumnya, dan nggak sama dengan pendidikan aku yang sebelumnya, jadi ambil CCI untuk memperkuat basic kerja kita sih sebenarnya. CCI ini mempersiapkan kita untuk gimana sih menghadapi lapangan kerja. Apalagi Tapi persaingan sekarang ngomong bersaing banget ya Kak. betul. Dan aku Kalau juga kita betul. Dan belajar bisnis kan tempatnya memang di Amerika Serikat nih, pusat bisnis itu. Bisnis administrasi, jadi why not? kesempatan yang sangat luar biasa nih bisa belajar bisnis di Ya, negara. betul. Ayo semuanya Dan yang itu mau kan, ikut CCI. ayo teman-teman tuh yang mau ke US nih bisa tanya-tanya sama Kak Indah. Dan satu ada rezeki juga nyusul ke sana. Amin. Betul, amin. Ini kan tadi kata kakak ada magang di company juga ya Kak, perusahaan-perusahaan di Amerika juga ya Kak. Betul, betul. Kakak udah magang di mana aja nih Kak di Amerika nih Kak? Nah. Apple Kak? Google? Jadi di sini kemarin kan aku baru menyelesaikan internship nih. Internshipnya itu 100 jam yang akan dilaksanakan selama 10 bulan. Aku udah selesai 100 jam. Alhamdulillah. Sekarang baru mau masuk ke internshipnya. Volunteernya udah selesai 100 jam. Kemudian internshipnya ini unpaid ya. Kita nggak boleh mendapatkan uang di sini dari hasil pekerjaan. Karena kamu juga bakal dapat stipend tiap bulan. Beasiswa itu untuk menunjang kehidupan kamu di sini. Uang buku, uang makan, dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ke internship tadi, aku daftarnya kemarin di HR Drive, jadi di College Main Park itu. Jadi organisasi itu jadi dia itu memanage small business yang ada di jalan situ. Jadi di sana itu banyak kayak UMKM seperti itulah, ada restoran, ada kerajinan tangan, handcraft, terus ada rumah makan, food truck, tempat jualan tanaman, store. Jadi semua small business itu yang arrange satu organisasi ini yang manage-nya. Dan aku akan internship di organisasi itu. Jadi gimana sih bekerja dengan small business, gimana sih mereka bisa membangkitkan semangat sesama ownernya itu, dan gimana sih mereka bisa menjual brandnya dari nol banget jadi sampai berhasil sekali. Jadi aku akan belajar sana. Kita Berarti yang nyari lumayan ya, Kak. internship, ya betul. Setidaknya sedikit jadi ya. Iya, jadi aku belajar dari nol banget nih gimana menjalankan bisnis juga. Administrasinya, manajemen bisnisnya. Dan kita sendiri yang nyari internshipnya di mana. Jadi kayak kita ngelamar kerja, struggle-nya, aduh aku belum dapet nih, di mana ya tempat internship? Di mana ya tempat internship? Cuma kalau ke Apple dan ke Google gitu, temen aku satu dapat di Microsoft. Karena dia juga IT sih sebenarnya. Ya. Karena dia Itu juga program yang IT. sama? Iya, betul, program yang sama. Tapi di bidang IT-nya, komputernya.
Iya, Iya jadi kan? dia putus-putus, maaf. Suara Rangga putus-putus. Hmm. Jadi dia di bidang IT-nya, dia lamar di Microsoft. Ada beberapa Hmm. tahap sih kemarin. Dan berhasil. Aku lagi nyari-nyari juga yang bisa untuk menunjang kehidupan setelahnya juga. Maksud aku pekerjaan setelahnya juga sih. Jadi aku mau, ya ada beberapa list lah. Udah dapat pengalaman magang atau internship di Amerika udah jadi nilai jual yang sangat tinggi banget sih ya. Apalagi untuk approve, Betul, approve ah itu lumayan lumayan banget sih. betul, betul. Keren, keren, keren. Rangga gimana Oke, nih? Kita kenapa nih sharing kak? lah, sharing, sharing. Oke, ya. Sampainya kapan kemarin di Rusia? Halo, maaf Rangga. Ini kenapa Kenapa kak? ya? Sering putus-putus. Kemarin sampai di Rusia Sharing apa kapan? tadi? Sharing apa tadi? Sharing, sharing yang di Rusia nih sekarang. Oh, yang di Rusia. Kalau di Rusia sih gimana ya? Karena Rangga juga baru nyampe sini kan Desember kemarin kan di sini kan. Tapi lumayan asik sih dari teman-temannya semuanya lumayan asik. Untuk program-program Rangga belum ikut satu pun Betul, karena baru sampai sampai sini ya. itu hanya dua hari kuliah, terus abis itu libur semester, libur tahun baru. Karena kan di Hmm. sini kan di Rusia kan itu Kristen Ortodoks kan, jadi Oke. Keren, keren Rangga. kalau nggak, Sukses ya. halo, Ya, putus-putus. halo Nggak ya, tahu. iya, 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 iya. oke, paling kalau di Rangga di Rusia karena baru sih, dan libur juga kan lagi kan sekarang ini. Semoga aja ntar ke depan banyak program-program yang bisa Rangga ikutin. Dan ntar Liga Champion kan di Rusia. Semoga Rangga lagi daftar volunteer ke sana. Semoga aja diterima. Volunteer Liga Mantap. Champion sepak bola. Pokoknya explore. Ya, Ekspor. explore Sekalian sebanyak-banyaknya. jalan-jalan. Tapi jangan lupa belajar. Betul. Tapi Betul, jangan lupa tetap utama belajar tetap nomor belajar di satu. sini kan. Oke Betul. kak. Mungkin kita Belajar. jawab. Sinyalnya. Ku ini Udah aman. Kita kenapa jawab ya dia pertanyaan dari teman. nge-freeze? Gimana? Sekarang udah. Oke. Udah lumayan Sorry. banyak nih. Udah, siap. Oke, kita dari awal ya. Oke. Ini nanya nih, kapan Kak Indah, mau nanya kapan Bubble Academy buka kembali? Buka dari Kak Indah nih. Nah, gimana ya? Jadi, Satu program ini Bubble Academy sangat membantu kita banget ya Kak untuk sekolah di luar negeri ya. Karena banget. jujur banget tanpa Bubble Academy Betul. Rangga gak bisa loh terus sih. Iya, betul. Jadi Bubble Academy ini salah satu pembuka jalannya ya untuk kita. Salah satu pembuka jalan untuk aku juga untuk kembali bersemangat, untuk kembali menata satu demi satu beasiswa yang aku lamar kemarin.
Kemana ya, Rangga? Jadi di batch pertama ini udah dimulai kayaknya dari tahun 2019 akhir gitu ya. Atau 2019 pertengahan. Dimulai dari awal ujian untuk lolos program itu, kemudian setelahnya ada persiapan IELTS, kemudian dari persiapan IELTS siswa dan lain sebagainya. Kebetulan karena kemarin juga setelah pandemi sempat ada berhenti sebentar, ini Bubble Academy, dan nggak tahu juga kapan akan ada lagi, tapi semoga kata Pak Gubernur juga akan ada lagi Bubble Academy. Tapi setelah batch ini selesai dulu sepertinya ya, setelah siswa di batch ini bisa keluar negeri dulu. Dan alhamdulillah udah lumayan banyak ya Kak, dari program Bubble Academy yang keluar ya. Ada yang di Inggris, Korea, Taiwan. Betul, ada temen Ini kita banyak yang di banget. Inggris, Korea, Taiwan. Wow, keren Aduh. banget. Keren Ya, banget. jadi kayak mempersiapkan anak muda Bangka, ayo main keluar, ayo buka pandangannya ke negara luar. Dan apa sih yang bisa kamu berikan setelah ini untuk Bangka kamu? Benar. Kalau bukan kita lagi yang berkontribusi untuk Bangka Belitung, ya siapa lagi ya Kak? Betul. Udah. Ya, Ya, ini ya. dari Kak Indah juga. Kak Indah ada pertanyaan, Kak, spill monthly spended-nya. Monthly spended. Monthly stipend, Oh, mungkin. Kak Indah. Oh. Jadi nanya berapa stipend per bulan gitu? Iya. Di US Oke. gitu Kak, program Kak. Jadi, beasiswa yang didapatkan ya. Iya. Jadi aku spill ya. Aku spill. Kemarin itu dapat waktu di visa, pengurusan visa kan kita udah ada berapa sih kisaran biaya hidup di sini dan berapa yang ditanggung. Sekitar 39.000 US yang akan ditanggung semuanya. Include Sampai tiket habis. pesawat, apartemen. Betul, sampai 10 bulan itu. Include tiket pesawat, bolak-balik, apartemen, uang bulanan, J1 visa, kebutuhan selama di sini, kebutuhan buku, transportasi, udah include semuanya. Jadi 1 bulan itu sekitar $800 untuk makan dan buku-buku. 800 sekian seperti itulah untuk makan dan buku-buku. Jadi bisa-bisanya Berarti kita kalau di Indonesia ini berapa Kak? Kalau $800. dikali berapa ya? 15.000 deh. Iya. 800 kali 15.000 apa nih? Ya 9 berapa? 10 juta something gitu kali 1 bulan. Tapi biaya hidup di sini juga kan mahal ya, taxnya Iya, bener. mahal. Betul. Kalau kamu eating out juga, kalau kamu makan di luar kamu harus bayar tips. Budaya Amerika yang benar-benar culture shock pertama kali. Jadi kayak kamu kalau makan di luar ataupun ada orang yang serve itu ke kamu bayar tip. Seenggaknya 15% lah dari total biaya yang kamu keluarkan. Jadi kayak, oke. Karena orang-orang di sini kan kerjanya itu mereka harus bayar untuk kesehatan. Dan jaminan kesehatan di US terkenal mahal sekali. Jadi mereka nggak bisa afford itu tanpa ada tip. Jadi disitulah mereka dapat untuk kehidupan sehari-hari dari tip itu. Jadi di sini memang udah common, udah biasa sekali kasih tip. Iya. Tapi ya sepadan itu tadi, kalau kamu sering makan di luar, kalau kamu sering jajan, uang sebanyak itu juga nggak akan cukup.
Apalagi buku-bukunya mahal. Buku aku satunya 173. Untuk dapat akses code ke apa? Ke satu bidang studi itu satu profesor, dia ada akses code tersendiri untuk belajarnya. Dan untuk dapat akses code itu aku bayarnya $73, $80 something untuk satu semester. Jadi besar, biaya hidup di sini besar. Jadi sebanding lah sama yang dikasih. Tapi bisa-bisanya kamu untuk saving money. Iya, kembali lagi pribadi masing-masing dan lifestyle-nya masing-masing ya. Betul. Jadi di Apalagi sini kan di masak dan Amerika lain sebagainya. pergaulannya kan. Betul, ya. Ya, kita tahu lah US. Betul. Kalau kamu mau ngikutin fashion, habis uangmu. Ya, bisa-bisanya. Bisa-bisanya kita ngatur keuangan di sini juga. Jadi itu juga yang aku pelajari di sini. Gimana kamu bisa mengatur, manage keuangan kamu di sini. Jadi kita juga ada satu form yang setiap bulannya dikasih, setiap bulannya harus kita isi. Di situ ada untuk track kegiatan kita. Volunteer kamu udah berapa jam, internship kamu udah berapa jam. Ini. Jadi setiap bulan kita review itu. Setiap hari kita lihat itu, dan untuk manage keuangannya juga kamu harus cantumkan di situ, jadi terukur mana-mana aja yang udah kamu habiskan, uang kamu dihabiskan di bagian mana aja, jadi bisa ke-track semua sama mereka, sama koordinator aku. Berarti sistematis banget ya. Betul. Aku masuk di sini jadi yang kayak oke, ini sangat organized. Nggak kayak yang abal-abal langsung, udah kamu ini uang kamu, biarin kamu bisanya kamu aja mengelola. Ya memang kita yang mengelola, tapi mereka tetap mantau itu. Nggak melepaskan semuanya ke kita. Mungkin itulah yang mungkin salah satu perbedaan antara kota-kota Amerika ataupun kota-kota maju sama di Indonesia lah ya. Kita ngomong di Indonesia lah ya. Mungkin dari sistematis, dari itu. Terus Rangga sama kayak asuransi ya. Itu sangat membantu banget loh kita di sini. Biarpun bayarnya lumayan mahal pertama, tapi itu semuanya kesehatan gratis. Mau ngapain pun gratis. Jadi tanggung asuransi. Iya. Gitu. Jadi biarpun mau berobat apa, semuanya ditanggung asuransi. Jadi lumayan, selama 1 tahun kita bayar hanya seberapa, tapi setelah itu pengobatan semuanya gratis. Beda kita di sini sih. Karena asuransi di US mahal sekali, dan kemarin aku dengar untuk biaya ke dokter paling sekali kunjungan $50 untuk dokter gigi dan periksa mata, itu mahal di sini. Dan itu sih banyak orang di luar sana yang agak komplain tentang jaminan kesehatan di Amerika karena udah mahal, cakupannya sedikit lagi untuk yang ditanggung, yang di cover, dan begitulah. Manggil ambulan aja sekali ke sini $1.000. Misalnya ada urgent apa gitu, $1.000. Tapi yang aku pelajari dari sini, terlepas dari sistem kesehatan yang kata orang nggak bagus-bagus amat, tapi mereka fast respon gitu. Dan di satu sisi teksnya sih, mereka di sini hidup dengan teks itu. Jadi semakin mahal kamu, semakin besar teks yang kamu bayarkan ke negara, negara akan memberi public service yang sangat bagus. Jadi kayak di Washington itu teksnya kan tinggi, tapi semua transportasi gratis kan di sana, bus gratis, sekolah gratis, sampai jenjang SMA kamu mau pilih jurusan apa, kan di sana juga diceritain sama satu orang keluarga di Indonesia, di SMP-nya ya, kalau di Indonesia mereka itu ada magnet school. Jadi di SMP itu kamu udah bisa milih jurusan yang kamu suka. Jadi si anaknya keluarga ini, dia milih jurusan ke komputer IT gitu, computer science, masih setara SMP ya ini.
Di sana mereka emang udah disiapkan gimana sih cara pakai komputer yang bener-bener masuk ke sistemnya. Mereka belajar itu. Jadi emang menurut minat anak, yang mana yang bagus menurut mereka, yang mana yang bagus mereka yang mau, dan itu semua gratis di cover sama government dan dari teks itu. Jadi kerasa banget di sini teks tuh bener-bener bermanfaat. Kotanya teratur, kebersihannya, public transportation-nya, education-nya. Jadi ya mereka juga fine-fine aja bayar teks mahal. Karena yang didapat benar-benar seimbang. Keren ya. Dan yang aku pelajari dari US ini, karena bisnisnya sangat berkembang, jadi pelaku bisnisnya ini kan semakin banyak tuh bayar ke pemerintah, bayar teksnya, dan itu juga menunjang quality of life orang di sini. Jadi semakin berkembang bisnis suatu negara, mereka turut berkontribusi untuk negara tersebut, dan negara akan kembalikan lagi ke komunitasnya, ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itu sih ternyata kenapa bisnis di sini berkembang dan negaranya maju. Berarti ada teks dan edgisnya berarti ya? Betul. Nah, luar biasa. Jadi pebisnis muda di sana mungkin sangat terbantu ya Kak dengan program-program gitu ya? Betul, jadi mereka tuh yang aku pelajari di bisnis, mereka ada kayak satu tempat yang disiapkan khusus untuk para new beginner in business. Jadi mereka di sana disiapkan tempat untuk belajar bisnis gimana, mengatur keuangan gimana. Bahkan kayak ada satu tempat yang bisa dirent, disewa untuk mereka kerja di situ. Karena kan sewa di sini mahal. Sewa untuk kantor di sini mahal. Jadi mereka berikan itu, para volunteer dari company kerja di situ juga dengan tanpa dibayar juga, membagikan ilmu mereka juga yang ada di situ. Jadi mereka yang di sini karena workaholic, setelah pensiun pun mereka masih mau kerja, dan salah satunya yang memang volunteer itu. Jadi membagikan ilmu sebanyak-banyaknya ke orang-orang. Dan pemerintah pun bermanfaat lain ya. Betul, dan pemerintah juga support itu semua. Jadi kayak pemerintah meringankan tax untuk orang yang bergerak di bidang bisnis yang baru. Kemudian mereka kasih pinjaman yang besar untuk mereka. Tapi tetap ada pengaturannya juga. Jadi nggak asal kasih pinjaman modal, tapi tetap di track. Dan ada advisernya juga, ada konsultan keuangannya juga. Pokoknya lengkap di dalam situ. Benar-benar mempersiapkan orang untuk terjun ke bisnis. Karena bisnis emang nggak gampang banget ya. Nggak gampang. Nggak udah 3 tahun kan sebelum berangkat Rusia, rancang mulai bisnis kan. Ya, jadi emang bisnis itu benar-benar nggak gampang sih persiapannya. Betul. Jadi yang aku pelajari juga kenapa banyak bisnis yang cuma bertahan 1-2 tahun atau lain sebagainya. Mereka tuh punya sumber, punya equipment-nya, alat-alat yang dipakai, punya ilmu pengetahuan. Tapi sedikit yang menerapkan ilmu pengetahuan di bisnis itu, entrepreneurship itu. Jadi ketika mereka punya, tapi mereka nggak punya pengetahuan untuk mengelola bisnisnya, dan nggak punya jiwa struggle-nya itu, dan nggak bisa. Dan itu yang aku baru tahu sekarang. Kemarin juga aku pernah ada bisnis kecil sih tentang kopi. Kayaknya kita sama ya, bisnis kopi. Pernah dulu. Ya pernah. Gimana? Di rumahan atau coffee shop? Udah. Kopi rumahan. Kemarin aku jual coffee bottle gitu. Yang ada di botol. Yang pertama di Sungai Liat.
sebelum yang lain menjamur. Eh, apa tuh Matt ya? Tapi ngopi cuy, wah perjalanan itu jadi ke situ. Ya itu sih yang aku baru pertama mulai belajar bisnis dan nggak mudah. Ya lumayan sih Kak. Dan nggak bisa kita Betul, sendiri ya kalau bener. Kemarin aku sendiri sih jadi kewalahan. benar create tim yang benar super lah dalam bisnis. Iya betul. Dan itu ini kan ada tren juga Kak, tren yang di Indonesia lah, di Bangka lah khususnya. Banyak teman-teman yang hanya sekedar bisnisnya ikutan gitu Kak. Nggak dari pribadinya masing-masing, udah mempersiapkan ini, riset maupun itu. Malah mereka hanya sekedar ikut-ikutan, habis itu sebulan 2 bulan tutup. Iya, Itu gimana Kak? benar. Jadi yang aku pelajari di sini, kamu harus tahu benar tentang bisnis kamu dan tentang apa yang mau kamu jalankan. Aku belajar di sini orang itu bikin plan bisnis jauh-jauh hari sebelum mereka bikin bisnis itu dan harus kayak benar-benar matang perencanaannya dari awal sampai akhir. Ada plan A, plan B ketika satu resiko datang dan bad race lah. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu itu apa. Kita harus ambil tindakan selanjutnya. Mereka udah terperinci banget. Paling singkat mereka bikin itu 6 bulan. Bikin semua perencanaan itu. 6 bulan mereka bikin perencanaan itu sebelum mereka run di bisnisnya, benar-benar run di bisnis. Jadi kayak oke, ketika ada satu masalah mereka nggak keluar dari bisnis itu, tapi mereka udah ada planning nih apa yang akan direncanakan. Jadi mungkin itu sih. Kalau cuma ikut-ikutan sayang di waktunya juga. Udah ngabisin waktu yang cukup lama. Mungkin kita melakukan riset yang lebih lagi ya. Bener. Riset ataupun bener. Riset sih. Ya, siap. Benar, dari kita bahas ke bisnis, kita kembali ke US lagi nih Kak. Ini ada dari Kak Maulin. Terima kasih Kak sudah berkenan menjawab. Mau nanya lagi Kak Indah, kapan Kak Indah tahu bahwa Adil orang Bangka yang lolos program CCI program? Bagaimana pengalaman pertama ketemu sama di Harvard? Oh ya, itu wah banget, alhamdulillah. Aku mau cerita sebelum ini juga ada ada yang aku tahu ada 2 kakak yang udah lolos, yang pernah lolos program CCI. Dan di tahun kita, iya betul. Tapi memang nggak setiap tahun anak Bangka ada perwakilan di CCI ini. Tapi di tahun kita ada 3 langsung 3 orang anak CCI dari Bangka Belitung. Dan kita tuh bener-bener struggle. Kita punya grup sebelumnya yang udah kita bikin sebelum kita berangkat. Jadi kita ngobrolnya di situ. Gimana tadi hasil seleksi ini? Terus sebelumnya kan kita ada medical check up juga. Ada berapa kali vaksin TD, MMR, cek untuk TB skin test, apakah ada penyakit atau lain sebagainya. Dan di sana udah kayak, gimana nih aku hasilnya gini tadi, gimana nih vaksinnya ada nggak di Bangka? Aduh nggak ada, kita harus ke Jakarta kah? Apa gimana? Aduh di situ suka dukanya. Dan terakhir ketemu sebelum kita berangkat ke US, dan kemarin ketemu lagi. Ayo ada ada niat mau jalan-jalan kemana nih? Kita ketemu lagi bertiga. Ayo anak Bangka loh. Ketemu lagi bertiga. Ternyata, ayo aku mau ke Boston. Aku juga mau ke Boston. Ayo aku mau ke Boston. Ketemu di Boston kita. Jadi ingat-ingat lagi masa-masa perjuangan itu, kayak wah alhamdulillah. Kalian nyadar gak sih kita udah di sini? Kita di depan Harvard loh sekarang, anak Bangka. Wah, Masya Allah. Jadi kayak gak ada yang gak mungkin. Semua bisa. Benar. Selagi kita emang benar-benar berusaha dan mencari proses, semuanya gak ada yang mungkin ya. Betul. Benar-benar juga kesini. Oke. Mimpi juga kan sama kan, dari tahun 2017 awalnya
itu dari dosen kunjungan ke Rusia dan cerita itu kembali ke kelas, dan Rangga lumayan tertarik dengan Rusia. Ya tahunya terwujudnya dalam 2021 akhir baru bisa ke sini. Bener. Lumayan lama. Bener lama banget. Jadi struggle kita yang dapat beasiswa itu nggak dari orang, wah dapat beasiswa mudah ya. Panjang sekali prosesnya. Panjang sekali. Nggak bisa kali ngeplay dapet ya, mungkin hanya berapa orang lah yang bisa gitu ya. Iya, mungkin rezekinya ya. Emang rezekinya di situ. Tapi dengan bergelas-gelas kopi yang udah dihabiskan setiap malam, dengan malam-malam panjang penuh dengan laptop, esai, bahasa Inggris, lain sebagainya, dan wow. Tapi asik prosesnya itu ya. Asik sih. Asik. Kalau Bener-bener asik. Aduh, proses dari kemarin itu benar-benar kerasa sekarang. Bener. Gimana? Bisa ngomong apa lagi gitu? Iya, jadi kayak terbayar gitu apa yang udah kita Terbayar usahakan. banget. Betul. Di esai juga kita kan nulis tentang diri kita. Apa sih yang udah kamu lalui? Apa yang akan kamu jalankan ke depan? Jadi kayak oh ya, benar-benar ngelihat lagi, oh aku tuh maunya ini loh. Aku yang udah aku lalui ini, struggle-nya gimana, dan kedepannya kamu mau ngapain, jadi kayak udah tersusun gitu. Kita lebih mengenal diri kita. Bener. Kita dari ESA itu udah bisa mulai perencanaan ya. Ya, Kayak merencanakan diri kita. Ya. Betul. Pertanyaan lagi nih Kak, dari Bubble Home Decor. Program CCI ini biasanya dibuka bulan apa Kak? Dan syarat apa aja yang penting menurut Kakak? Dan kalau tak boleh tahu, esai apa saja? Boleh. Jadi, yang mana ya? Oh iya, dari CCI ini ya. Apa tadi pertanyaan yang pertama, program CCI bukanya kapan? Sayang Jadi mereka itu buka setiap akhir tahun, sekitar bulan Oktober sampai Desember, dan biasa tutup di akhir Desember. Jadi setiap tahun selalu sama bukanya segitu dan tutupnya sekitaran tanggal segitu juga 31 Desember. Tapi kita nggak usah nunggu dia buka baru kita mempersiapkan diri. Kita bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk persiapan berkas dan yang paling penting Inggrisnya. Walaupun memang aku nggak 100% kayak bule ngomong cas, cis, cus, tapi penting untuk punya sertifikat bahasa Inggris. Penting banget. Untuk kamu daftar kemanapun yang mayoritas ya mereka butuhkan sertifikat bahasa Inggris. Jadi ketika beasiswa itu buka dan kamu baru mau tes bahasa Inggris, oke, it's not too late. Tapi lebih bagus kamu persiapkan itu dari jauh-jauh hari. I mean, ketika kamu mau perang kamu udah punya dasarnya gitu. Dan dasarnya itu emang persiapan bahasa Inggris ini, sebelum kamu tahu apa aja isi esainya, kamu udah punya satu sekiranya yang bisa kamu pelajari. Dan untuk tek bahasa Inggris kan nggak murah juga ya. Dalam artian untuk untuk tes bahasa Inggris, entah itu TOEFL, entah itu IELTS, kita harus belajar dulu otomatis. Kita harus persiapkan yang memuaskan. Jadi jangka waktu setahun itu mungkin, kalau kamu bisa belajar 3 bulan bahasa Inggris, silahkan. Tapi kalau aku 1 tahun juga masih kurang untuk belajar bahasa Inggris untuk take IELTS dan TOEFL. Jadi yang paling penting itu sih menurut aku. Karena di sini juga belajarnya semuanya pakai bahasa Inggris. Persiapkan diri kamu. Kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia di sini. Jadi emang bahasa Inggris penting. Iya penting banget ya. Untuk kita komunikasi sama teman-teman lain. Apalagi Betul. dari lain juga kan.
Betul. Jadi di CCI ini ada beberapa negara yang aku tahu 9 yang ada di Valencia, yang ada di Florida, ada dari Turki, Mesir, Indonesia, India, Bangladesh, em, Kolombia, Dominican Republic, satu lagi apa ya? Wah, South Africa dan Kenya 9. Jadi kesemuanya itu yang emang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan yang aku takutkan kemarin, gimana ya ngomong bahasa Inggris sama bule itu? Gimana ya nanti, kamu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia di sana. Jadi dari sekarang persiapkan ngomong bahasa Inggris. Dan oke, nggak bisa quit. Itu jadi lumayan banyak persiapannya ya kak. Jadinya pasti Bener, harus jauh-jauh hari kita nyiapin untuk sesuatu ya kak. Biar nggak terlalu jauh-jauh hari. buru-buru. Jauh-jauh hari, bener-bener. Jadi- Dan Dan ini dokumennya juga banyak. banyak banget dari esai maupun yang lainnya ya. Gak bisa harus begadang sistem kebut satu malam gak bisa lagi ya kak. Nggak bisa. Gila, Bener-bener nggak bisa. Jadi tips aku mungkin yang mau daftar CCI, dia nggak pernah jauh-jauh dari persyaratan tahun sebelumnya. Mungkin TOEFL-nya aja yang semakin naik. Tapi ya memang persiapkan untuk itu, dan untuk esai-esainya juga kamu udah bisa pelajari dari sekarang. Kamu udah bisa ngira-ngira apa yang akan aku tulis nanti, apa yang kamu mau ke depannya, program apa yang akan kamu implementasikan di Bangka setelahnya, atau apa sih tujuan kamu sebenarnya di sini. Jadi, ya kamu udah bisa mengukur itu. Sebelum nanti buka, kamu tinggal rapihin esai kamu, tinggal kasih ke proofreader, yang mana kamu bisa kasih orang untuk baca. Ketika orang tahu apa maksud yang kamu utarakan, bisa dibaca orang, kamu bisa masuk, bisa lolos seleksi. Tapi ketika orang pun bingung kenapa dia muter-muter ngomongnya, kenapa nggak straight to the point. Jadi penting buat kasih orang untuk baca dulu esai kamu. keren Kak Indah, luar biasa banget Kak Indah nih. Aduh, Masya Allah. Dan ini Kak, tadi kan udah kita bahas juga, ada pertanyaan dari Maulid ke Indah, katanya PNS bisa daftar CCI program ya. Nah, seumpaman PNS yang sudah S2, apakah chance untuk dapat masih ada kemungkinan lolos? Tadi udah dibahas juga S2 nggak bisa daftar ya Kak? Nggak bisa daftar S2, tapi PNS bisa daftar. Dan tahun ini juga ada teman aku yang dari Bali PNS. Dan lolos. Betul. Jadi setiap tahun kayaknya PNS selalu ada. Dan bisa lolos. Karena kan untuk menunjang pekerjaannya juga ke depannya. Tapi entah masalah perizinan dan lain sebagainya aku kurang paham. Tapi ketika mereka udah sampai sini berarti mereka lolos perizinan itu dan fine-fine aja. Jadi PNS bisa mendaftar. Tuh, PNS bisa mendaftar, tapi yang S2 nggak bisa lagi ya? Nggak bisa, mohon maaf. Kamu bisa ikut Jalan. Fulbright S3. Amin. Amin. Ini Kak dari Nia Kak, waktu persiapan TOEFL, estimasi waktu persiapan berapa lama Kak? Sama minimal TOEFL berapa untuk CI program? Kalau untuk tips belajar filter TOEFL apa aja kalau versi Kakak? TOEFL ya. Kemarin kita ambil IELTS. Nggak beda jauh sama TOEFL. IELTS, tapi di IELTS ada writing-nya kan. Tapi nggak beda jauh, itu persiapannya kita. Kalau aku nggak bisa kebut 1 bulan, nggak bisa. Karena materinya banyak. 2 bulan pun masih kurang. Karena kamu harus paham setiap section itu. Katakanlah kalau TOEFL ada 3 di reading, grammar, dan di listening. Kamu nggak bisa sebulan ngerti apa yang orang itu bicarakan.
Kamu nggak bisa sebulan bisa memahami, bisa baca cepet dalam TOEFL. Nggak bisa tahu grammar di TOEFL. Jadi luangkan waktu kamu tiap hari seenggaknya untuk baca ya sehalaman bahasa Inggris lah atau baca satu artikel lah. Kalau itu Komik lah yang ini. betul komik apapun yang membuat kamu fun, baca itu dalam bahasa Inggris, baca. Kabar apapun, entah dengerin musik, entah dengerin podcast dalam bahasa Inggris, dengerin 15 menit sehari. Seenggaknya walaupun kita nggak tahu, tapi kita familiar. Setelah dengerin podcast itu, lihat apa sih biasanya mereka ada kasih teks. Aku biasanya di VOA dan di BBC Learning English. Setelah kita dengar, mereka ada teksnya, jadi kita bisa baca. Oh, tadi dia ngomong ini ternyata. Tadi kata yang diucapkannya itu ini. Jadi, biasakan diri kamu untuk kenal dulu sebelum ambil tes bahasa Inggris itu. Iya benar gak? Karena sesuatu yang udah kita sukain pasti itu asik banget ya gak? Betul. Oh ya, untuk minimal TOEFL untuk CCI, tahun aku masih 450, tapi tahun ini udah naik 480. Itu minimal TOEFL Minimal. kalau IELTS-nya berapa? Mereka nggak mengisyaratkan IELTS karena memang di Amerika Serikat pakainya TOEFL. Tapi kalau IELTS mungkin minimal 5,5, something like yang setara dengan 480. 5,5 atau ya 6 gitu. Masih sedikit mudah terjangkau sama anak-anak bubble lah terutama ya Kak. Untuk Sure. 480. Sure, bener. 450, 480 itu di awal sih, karena setelah kamu lulus nanti akan ada tes TOEFL-nya juga. Tes TOEFL ITP, tapi online. Untuk mengukur, bener nggak sih kamu TOEFL-nya segini. Dan mungkin kalau ada yang, ini udah lama nih TOEFL-nya udah take dari setahun yang lalu, mereka mau lihat lagi, bener nggak sih kamu masih di 450 ke atas itu, atau 480 ke atas itu. Berarti emang lumayan panjang ya tes-tes dan Panjang banget. screening ya. Dan di setiap tesnya ada seleksi. Jadi kayak sistem gugur. Wah, deg-degan. Seperti itu deg-degan. Tapi alhamdulillah dimudahkan Allah setiap tesnya. Iya. Alhamdulillah. Ini berapa orang nggak yang itu Kak? Yang program tahun kakak? Tahun saya ada 20. Iya, ada 23 orang. Kalau nggak salah, 23 apa 26. Dari Indonesia. Dari total keseluruhan peserta berapa? Kemarin 400 atau 500 orang. Iya. Karena Dan dari Bangka dari Bangka 3 orang. Ada satu lagi, tapi dia udah menetap lama di Jakarta, tapi asalnya dari Bangka juga. Jadi kita mikir, wow, anak Bangka tuh potensial kalau mereka mau. Dan sekarang juga terbukti banyak yang dari Bangka ke Rusia, Taiwan, Inggris. Wow, kita tuh bisa kalau kita mau. Iya benar Kak. Yang berani mencoba ya Kak. Betul. Kalau kata Najwa Shihab, sesuatu yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan ya Kak. Ya, betul itu. Jadi ada sesuatu yang harus dikorbanin untuk level yang lebih tinggi lagi. Betul. If it's not challenge you, it's not change you. Keren. Thank you. Selesai program Kakak bakal balik ke Bangka lagi atau gimana Kak? Betul. Insya Allah balik ke Bangka karena memang programnya mengisyaratkan untuk balik ke negara asal dulu, bermukim di sana 2 tahun. Entah kalau ada yang mau balik lagi ke Amerika, mereka harus stay dulu 2 tahun di negara asalnya, baru balik lagi ke Amerika. Tapi saya balik lagi ke Indonesia. Ada beberapa program juga yang mau aku jalankan
bersama organisasi, dan ya semoga bisa berjalan. Amin. Dan mulai bisnis lagi ya. Mulai bisnis lagi. Cari peluang. Iya benar. Soalnya kan coffee shop kan nggak pernah mati ya kan. Betul. Bener-bener cari. Mau gimana Betul. pun coffee shop itu tempatnya kita nongkrong, tempat belajar, tempat semuanya. Bener. Rangga hampir setiap hari itu ke tempat kopi. Nggak betah di kamar. Iya, belajar di situ ya. Lebih enak sih belajar di sini. Bener. Cari tempat-tempat baru kan. Iya, betul. Sekarang jadi salah satu tempat sih. Coffee shop juga di Oh, Rusia dekat. oke, good. Sambil ngeliat orang-orang Rusia kan. Bener. Iya. Sambil cari inspirasi. Sambil cari inspirasi. Oke Kak, mungkin udah 1 jaman lebih kayaknya kita. Oh iya, Bener ya? semoga bermanfaat ya. Ambil baiknya dari apa yang saya sampaikan. Amin, selalu bermanfaat ya. Bisa Amin. inspirasi. Dan Betul. sebenarnya pengen ngobrol banget nih sama Kakak kan. Iya, Semoga bisa. di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi. Iya. Betul. Mungkin sebelum closing statement, ini Rangga bakal sharing sama teman-teman. Nanti hasil dari sharing ini bakal Rangga masukin ke YouTube Rangga. Iya, turut Rangga. Jadi yang ketinggalan nanti bisa di untuk Jadi, di Bangka maupun di Indonesia ataupun yang mau kuliah di luar negeri. jadi dari apa yang aku pelajari, jangan pernah menyerah walaupun jalannya susah. Set kembali niat kamu, berjuang di sana. Ketika memang udah benar-benar berjuang, Allah tahu mana yang terbaik. Selalu libatkan Allah sih kalau aku di apapun keinginan kamu. Jadi ketika kamu udah berjuang, kamu udah berusaha, kamu udah berdoa, pasrah. Allah tahu yang terbaik. Tapi tetap challenge diri kamu. Yang kata aku tadi, if it's not challenge you, if not change you. Dari penting selalu minta restu orang tua juga ya. Betul, itu yang utama. Iya, ini mungkin ada last nih Kak, pertanyaan Kak dari Maulid ya. Apa Please, itu? itu dia. Oh, Kak. Apa gimana? Sorry. Kak Indah, what is the most important value that you get during your CCI program? The most important value. Yeah. So in here, I live not only with people from Indonesia, I live with people from another country of the world, which mean kita kulturnya beda sama mereka. Nilai-nilai kita beda sama mereka. Yang aku tahu, kita orang Indonesia sangat amat menghormati apapun perbedaan itu karena kita juga terbiasa tinggal di budaya yang beragam di Indonesia. Dan ketika aku di sini aku semakin belajar, oh ya, budaya di negara luar, buka mata di negara luar itu semakin beda budayanya. Dan kita juga harus bisa saling menghormati, saling paham, oh ini kayak gini. Tapi di satu sisi, ketika kamu tinggal di negara itu, misalnya aku tinggal di sini, tetap jadi diri kamu aja. Kamu ambil yang baik dari negara itu, semua perbedaan kultur kamu serap, tapi kamu nggak harus jadi orang itu untuk sama bergaul dengan mereka. Kamu tetap punya value diri kamu sendiri, yang kamu, dimanapun kamu berada, kamu tetap bisa membawa diri kamu, berbaur dengan mereka, tanpa harus jadi mereka. Jadi, di negara ini yang banyak, yang beragam sekali orang-orangnya, kamu harus bisa survive, kamu harus bisa paham
negara kamu gimana, cepet adaptasi, bisa ya lebih independen di sini. Jadi itu tadi, ketika kamu ada di negara orang, jadi diri kamu independen, berpikir cepat apa yang harus kamu jalankan, dan ya kamu akan survive. Keren, Kak Indah. Terima kasih. Wih, pasti cerita Kak Indah banyak nih teman-teman nih. Salah satu Kartini lah, dibilang Kartini Bangka Belitung. Amin, 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 insya Allah. Amin. Semoga bisa. Mungkin kita selalu berkontribusi untuk daerah terutama Indonesia ya Kak. Betul. Amin. Oke, teman-teman, Kak, terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya Kak. Dan Rangga mau sama izin juga, ntar kita sharing di YouTube ya Kak. Siap. Terima kasih Rangga sudah invite ya. Sukses kuliahnya di sana. Terima kasih banyak ngeluangin waktunya untuk diskusi bareng, sharing bareng. Ya, sama-sama. Lagi ataupun bisa jalanin bisnis bareng. Siap. Ditunggu terobosannya untuk Bangka Belitung. Siap. Ditunggu juga untuk kolaborasinya ya selanjutnya. Siap. Apa Siap, nih? insya Allah. Betul. Siap. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Salam Rangga. teman-teman Amerika Iya. dan Rangga bisa nyusul ke sana. Terima kasih. Amin. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Paka-paka. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bubble paca. Bapak baca.